Halo rekan-rekan film investor. Kali ini saya akan membahas dua saham yang menarik perhatian saya dalam minggu terakhir di bulan Agustus 2021 ini, yaitu Indah Kiat Pulp and Paper dengan kode saham INKP dan pabrik kertas Ciwi Kimia dengan kode saham TKIM. Kedua emiten ini sangat menarik karena saat ini terlihat sudah murah dari sisi PBV-nya yang masih di bawah 1 kali, perusahaannya cukup dikenal oleh masyarakat, produknya juga mungkin kita sering pakai setiap harinya, dan kinerjanya juga lumayan cukup bagus pada kuartal kedua tahun 2021 ini, yang terlihat sangat impresif dengan kenaikan laba bersih yang sebesar 32%. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang fundamentalnya secara keseluruhan, valuasi, dan berapa sebenarnya harga wajar INKP dan TKIM. Pada video ini saya juga akan membandingkan secara langsung supaya kita dapat memilih mana yang terbaik di antara kedua emiten ini, INKP atau TKIM. Maka dari itu simak sampai habis video ini, karena saya yakin masih akan ada banyak informasi yang patut Anda ketahui seputar INKP dan TKIM. Tapi sebelumnya saya mau ingatkan dulu, jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai preferensi yang tepat sesuai dengan profil risiko yang bisa Anda terima. Lalu tak lupa juga saya ingatkan untuk Anda yang belum subscribe, Anda boleh subscribe dulu channel ini sebagai bentuk dukungan Anda terhadap channel Leo Sumadi. Oke, kita langsung saja coba cek kinerja terbarunya pada kuartal yang kedua tahun 2021 ini. Kita lihat apakah kinerjanya sudah membaik atau tidak. Nah, untuk penyajiannya saya akan langsung membandingkan antara TKIM dan INKP ini. Kita perhatikan, untuk pendapatannya, sampai dengan kuartal kedua ini, TKIM berhasil memperoleh pendapatan sebesar 524 juta US dollar. Jumlah ini naik 16% dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 450 juta US dollar. Lalu untuk INKP, berhasil memperoleh pendapatan pada periode ini sebesar 1,6 miliar US dollar. Jumlah ini naik 9,6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,4 miliar US dollar. Jadi untuk TKIM terlihat pertumbuhan pendapatannya lebih besar daripada INKP. Nah, memang INKP dan TKIM ini sama-sama memproduksi produk yang berhubungan dengan kertas. Tapi sebenarnya produk utama atau lini bisnis utamanya agak berbeda di antara keduanya ini. Nah, kalau kita breakdown pendapatannya, untuk penjualannya data tahunan, data untuk tahun penuh 2020, kita perhatikan kita bisa lihat di sini bahwa INKP dan TKIM sama-sama memproduksi kertas budaya dan kertas konsumsi, seperti kertas tisu, kertas fotokopi, kertas kemasan, dan lain-lain. Tapi yang buat beda di sini adalah sekitar 30% produk INKP adalah pulp paper atau bubur kertas. Nah, produk ini sebenarnya merupakan bahan baku paling dasar dari industri kertas. Harganya pun ada pasarnya sendiri di dunia ini. Anda perhatikan, ini data yang saya bisa dapat tentang pergerakan harga bubur kertas dunia. Kita perhatikan sebenarnya harga bubur kertas sejak awal tahun 2021 sudah menunjukkan tren yang naik dari yang sebelumnya mengalami tren yang menurun pada 2020. Dan saat video ini dibuat, harga bubur kertas masih bertengger di level tertingginya untuk tahun ini, yaitu di $266. Nah, itulah kenapa kinerja dari INKP pada tahun 2020 yang lalu agak sedikit kalah ketimbang TKIM. Dan pergerakan sahamnya pun kalah pada saat itu dengan TKIM, karena memang harga bubur kertas pada saat itu memang lagi turun. Nah, itulah yang menjelaskan mengapa pada bottom line-nya, kinerja INKP terlihat lebih baik ketimbang TKIM. Anda perhatikan untuk TKIM, sampai dengan kuartal kedua ini, TKIM berhasil memperoleh laba sebesar 118 juta US dollar. Jumlah ini naik 32,5% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 89 juta US dollar. Nah, kalau untuk INKP, berhasil memperoleh laba bersih sebesar 282 juta US dollar. Jumlah ini meningkat sebesar 38,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 203 juta US dollar. Nah, kita perhatikan pertumbuhan dari laba bersih INKP lebih baik ketimbang TKIM. Nah, salah satu faktor yang mendorong hal ini adalah tadi harga bubur kertas yang merupakan 30% dari total penjualan INKP yang memang saat ini sedang naik-naiknya. Tapi memang secara keseluruhan kinerja dari kedua emiten kertas milik grup Sinarmas ini memang sama-sama bagus sampai dengan kuartal kedua tahun 2021 ini. Nah, untuk ekuitasnya Anda perhatikan, keduanya mencatatkan kenaikan ekuitas yang cukup signifikan ya. Pada kuartal kedua ini, pertumbuhan ekuitas dari TKIM terlihat sedikit lebih tinggi daripada INKP. TKIM ekuitasnya naik sebesar 7,8%, sedangkan INKP ekuitasnya naik sebesar 6,6%.
Lalu kita perhatikan ini adalah histori ekuitas dari INKP dan TKIM yang kita perhatikan naik secara konsisten setiap tahunnya. Nah, inilah yang menjadi alasan saya nanti pada akhir video saya akan menjelaskan tentang harga wajarnya. Saya akan menggunakan acuan PBV yang dasarnya adalah ekuitas ini. Ya karena itu pergerakan pertumbuhan ekuitas terlihat lebih stabil, pergerakan harga naiknya dibandingkan dengan kinerja dari laba bersih dan pendapatannya yang memang naik turun setiap tahunnya. Sehingga dengan menggunakan acuan PBV ini, kita dapat dengan mudah membuat proyeksi atau asumsi dasarnya. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut tentang hal ini. Nah, sekarang coba kita cek kesehatan hutangnya dari beberapa indikator solvabilitas yang bisa kita lihat di laporan keuangannya. Kita mulai dari TKIM dulu. Hutang TKIM sampai dengan kuartal kedua ini sebesar 1,4 miliar US dollar. Jumlah ini terlihat lebih kecil dari ekuitasnya ya, sebesar 1,6 miliar US dollar. Lalu untuk hutang jangka pendeknya sebesar 625 juta US dollar. Jumlah ini lebih kecil juga dari aset lancarnya yang sebesar 824 juta US dollar. Jadi untuk TKIM terlihat dari kedua fakta ini, TKIM mempunyai solvabilitas yang sangat baik dan sangat sehat sampai dengan saat ini. Berikutnya untuk INKP, hutangnya sampai dengan kuartal kedua ini sebesar 3,9 miliar US dollar. Jumlah ini lebih kecil dari ekuitasnya yang sebesar 4,5 miliar US dollar. Lalu kita perhatikan hutang jangka pendeknya sebesar 2 miliar US dollar. Jumlah ini juga lebih kecil dari aset lancarnya yang sebesar 4,1 miliar US dollar. Nah, sama seperti kita lihat tadi TKIM, INKP pun mempunyai kinerja solvabilitas yang sangat baik dan sangat sehat sampai dengan saat ini. Nah, tapi di sini saya sedikit ada catatan untuk kedua emiten ini terkait hutangnya. Yang pertama, mayoritas hutang dari INKP dan TKIM bermata uang dolar, sehingga sangat sensitif terhadap pergerakan nilai mata uang dolar dan juga rupiah. Tapi sejauh ini saya melihat karena memang pendapatannya juga dalam dolar, sehingga saya melihat masih relevan sejauh ini. Yang kedua, saya juga cek laporan hutangnya, ada yang menarik di sini, yaitu ternyata hampir 90% hutang INKP dan TKIM berasal dari pembiayaan syariah. Nah, untuk ini teman-teman bisa cek sendiri di laporan keuangannya, dan mungkin teman-teman bisa memberikan pendapat pada kolom komentar di bawah. Yang ketiga, untuk TKIM, sampai dengan kuartal kedua tahun 2021 ini, sudah tidak mempunyai hutang obligasi, karena sudah lunas pada bulan Juni yang lalu. Tapi untuk INKP, tercatat sampai dengan kuartal kedua ini, masih memiliki hutang obligasi, dan hutang ini baru terbit bulan Mei yang lalu. Pembayaran bunga yang pertama dibayarkan pada bulan Juni yang lalu. Sejauh ini, tidak terdapat masalah terhadap pembayaran hutang obligasi ini. Yaitu beberapa catatan mengenai hutangnya yang patut menjadi perhatian Anda. Nah, berikut ini saya sudah merangkum beberapa indikator profitabilitas lainnya. Kita perhatikan untuk ROE-nya, TKIM terlihat lebih besar daripada INKP dengan ROE sebesar 14,52%. Lalu untuk ROA-nya, juga terlihat TKIM lebih besar daripada INKP sebesar 7,62%. Nah, untuk gross profit margin-nya, ternyata INKP lebih besar ketimbang dari TKIM, sebesar 33,71%. Untuk operational profit margin-nya juga sama, INKP lebih tinggi yaitu sebesar 23%. Nah, yang terakhir untuk net profit margin-nya, TKIM terlihat lebih tinggi daripada INKP yang sebesar 22,59%. Nah, berikut ada juga data tentang inventory turnover yang sudah saya hitung, perputaran dari persediaan barangnya. Terlihat INKP lebih besar yaitu 4,2 kali perputarannya, ketimbang TKIM yang sebesar 2,03 kali perputarannya. Nah, selanjutnya kita cek valuasi dan harga wajarnya. Apakah saat ini INKP dan TKIM sudah murah atau masih mahal? Kita mulai dulu dari TKIM. Grafik ini menjelaskan rata-rata PBV TKIM selama 5 tahun terakhir. Kita perhatikan grafik berwarna orange yang disebut sebagai mean PBV, artinya dalam 5 tahun terakhir, saham TKIM biasanya diperdagangkan dengan PBV sebesar 1,26 kali. Saat video ini dibuat, PBV-nya sebesar 0,88 kali. Jika kita yakin suatu saat saham TKIM ini akan kembali ke rata-rata PBV-nya selama 5 tahun terakhir, kita bisa hitung harga wajarnya seperti ini. Kita cari dulu book value per share. Rumusnya ekuitas dibagi jumlah saham yang beredar. Kita dapat angka ekuitasnya. Nah, ini karena dalam dolar, maka kita harus kalikan dulu dengan kurs rupiah yang saat ini rata-rata di angka 14.400-an. Maka saya dapat angka dalam rupiahnya sebesar 7.544. Lalu kita kalikan dengan min PBV-nya sebesar 1,26 kali. Rata-rata PBV-nya selama 5 tahun terakhir, maka kita bisa dapat harga wajar TKIM harusnya sebesar Rp9.505 per lembar saham. Nah, pada saat video ini dibuat,
harga saham TKIM sebesar Rp6.675 per lembar saham. Itu artinya kita punya margin of safety sebesar 29,78%. Selanjutnya untuk INKP, kita perhatikan grafik ini sama seperti TKIM tadi, menjelaskan rata-rata PBV INKP selama 5 tahun terakhir. Nah, kita perhatikan PBV INKP biasanya sebesar 0,82 kali. Nah, saat ini PBV-nya sebesar 0,56 kali. Jika kita yakin suatu saat INKP ini akan kembali ke rata-rata PBV-nya selama 5 tahun terakhir, nah sama seperti tadi kita bisa hitung harga wajarnya, kita cari dulu book value per share, sama juga dalam dolar, lalu kita konversikan dalam rupiah, kita kalikan dengan 14.400, kita dapat angka dalam rupiah sebesar Rp11.926 per lembar saham. Lalu kita kalikan dengan min PBV-nya sebesar 0,82 kali, rata-rata PBV-nya dalam 5 tahun terakhir, maka kita bisa dapat harga wajar INKP harusnya sebesar Rp9.779 per lembar saham. Nah, pada saat video ini dibuat, harga saham INKP sebesar Rp6.750 per lembar saham. Itu artinya kita punya margin of safety sebesar 30,98%. Nah, dari perhitungan kedua harga wajar ini, kita perhatikan INKP dan TKIM sama-sama memberikan MOS yang lumayan cukup besar ya. Yang satu 29% dan yang satu 30%. Tapi untuk saya pribadi, saya sarankan untuk kedua saham ini, sebaiknya kita memiliki atau membeli saham ini tidak untuk jangka panjang. Karena tadi sahamnya cenderung untuk berfluktuasi naik turun jika ada sentimen positif yang membayanginya. Nah, salah satu sentimen positif yang membayanginya adalah laporan keuangannya yang terlihat cukup memuaskan sampai dengan kuartal kedua ini. Dan saya masih berkeyakinan, ini untuk pendapat saya pribadi, bahwa harga bubur kertas kedepannya masih akan berada di posisi yang tertinggi karena beberapa negara tujuan ekspor dari INKP dan TKIM ini untuk bubur kertasnya masih menunjukkan fase ekspansif untuk dunia usahanya setelah mengalami masa yang suram pada 2020 lalu karena COVID-19. Dan saya percaya, karena memang sejak awal saham ini, kedua saham ini sudah murah, yaitu PBV-nya masih di bawah 1 kali, bahkan ketika masih di bawah dari harga wajarnya sesuai dengan perhitungan rata-rata PBV-nya selama 5 tahun terakhir, maka saya sangat yakin untuk kembali ke rata-rata PBV-nya atau minimal setengah dari MOS ini saja, menurut saya sampai dengan tahun ini sangat mungkin terjadi. Di samping itu, memang fundamental dari INKP dan TKIM sangat baik dan sangat layak untuk dikoleksi. Oke, sekian dulu informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Salam Value Investor.